Kalau tidak ada lempar-lempar bola, kita mungkin tidak akan muncul kecurigaan loh, Pak. Saya zaman itu sama Bang Iskandar ini, tahun kemarin kami datang ke Batam untuk melihat sendiri kondisi di lapangan. Ke Bintan ya. Ya, dari Batam ke Bintan melihat kondisi itu. Dan memang apa yang dikatakan itu benar. Dan semua bukti-bukti ini sampai tingkat sidik juga benar. Yang jadi masalah kenapa? Jelas melanggar pidana. Dananya hilang dan tidak ada reputasi. Kami bertiga sangat menyayangkan kepada perwakilan DPP Gerindra. Laporan Bapan sudah diambil setahun yang lalu. Dan terakhir ini sudah masuk penyidikan, diteken oleh Direktur Penyidikan Bapak Abdul Kohar, pangkat bintang 2. Kami meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti laporan dana pasca tambang oleh mantan Bupati Bintan, yaitu Ansar Ahmad SEMM yang sekarang menjadi Gubernur Riau. Jangan sampai negara kalah dengan mantan Bupati Bintan Ansar Ahmad SEMM. Selanjutnya kepada kolega saya, silakan. Jadi teman-teman kayak gini, kehadiran kita di sini untuk mendesak Ketua Umum Partai Gerindra selaku Presiden Republik ini, yang mana dalam bukunya Paradoks Indonesia dia mengatakan kekhawatiran tentang korupsi. Bahkan setelah jadi presiden, beliau juga mengatakan akan memburu korupsi sampai ke Antartika. Lah ini mana dong? Jangan cuma omong-omong doang, jangan cuma ngoceh-ngoceh di media, tapi tidak ada action. Yang kita mau adalah bagaimana Prabowo melakukan intervensi. Intervensi bukan tanda kutip, tapi melakukan kewenangannya untuk mendesak Jaksa Agung segera menangkap koruptor tersebut gitu loh. Nah, kita mau Prabowo ini menunjukkan dia sebagai macan Asia, bukan kucing kampung yang keguyur got. Kita mau dia tunjukkan jati dirinya. Kita mau beliau menjadi macan Asia dan betul-betul menunjukkan sosok seorang jenderal yang tidak mengenal rasa takut. Nah, apalagi beliau sudah kepala negara, berarti beliau sudah menjadi pimpinan tertinggi di negara ini yang bisa memerintahkan Jaksa Agung, KPK, Kapolri untuk mengusut kasus korupsi di negara ini, terutama di Kepulauan Riau. Itu yang kita mau. Dan kita datangi Partai Gerindra ini karena dia juga sebagai ketua umum kami. Wah, ini juga kader partai yang dulu mendengar pidato dia berapi-api, korupsi harus diberantas. Sekarang ini sebagai kader yang pernah dengar pidato dia, menagih nih jadi ketua umum kami. Kita tagih nih janji ketua umum yang ingin memberantas penghilangan korupsi di negara ini. Masa kuat begitu kuat sudah bertahun-tahun, 4 tahun setengah loh, kurang lebih kasus ini kita kawal. Dan kita datang kemari menyerahkan bukti setahun yang lalu. Tapi pelaksanaan sampai detik ini masih sebatas omon-omon. Kita nggak mau negara ini jadi negara omon-omon. Kalau memang serius berantas korupsi, maka berantaslah. Kalau nggak, mari kita hancurkan negara ini sama-sama. Udah selesai. Itu sih mau kita. Mungkin bisa sampai kawan kita. Oke, ini kan yang keempat kali, artinya agak kecewa ya. Apa sih yang menghambat pelaporan itu, yang menghambat itu apa? Ya, jadi alhamdulillah ya, saya sama Niko sama Bang Iskandar ini tahun kemarin kami datang ke Batam untuk melihat sendiri kondisi di lapangan. Ke Bintan ya. Ya, dari Batam ke Bintan melihat kondisi itu. Dan memang apa yang dikatakan itu benar. Dan semua bukti-bukti ini sampai tingkat sidik juga benar. Yang jadi masalah kenapa ini menjadi tanda tanya besar. Yang Anda tanyakan tadi itu menjadi tanda tanya kami juga. Bahkan kali ini untuk konferensi pers saja kita lakukan di trotoar. Mestinya DPP Gerindra menerima kami. Ada apa ini? Katanya lapor Gerindra, lapor. Giliran kita lapor, malah kita merasa seperti terusir. Ini tanda tanya besar juga. Pertanyaan itu kita tanyakan kepada Gerindra dan Prabowo. Kenapa Pak? Ini rakyat lagi lapor. Dan ini benar.
Udah naik sidik. Kenapa nggak ada tindakan? Jangankan ditindak, diterima aja. Kita untuk konferensi pers di dalam, rekan-rekan wartawan melihat sendiri ini kondisi. Kita di trotoar. Apakah begini partai yang katanya mau menerima laporan rakyat? Kita lihat kok. Bahkan admin-admin media sosial mereka mengatakan lapor Gerindra, lapor Gerindra. Woi Gerindra, kita udah lapor. Jangan didiamkan. Jangan cuman gara-gara yang melapor ini bukan siapa-siapa lalu dianggap nggak penting. Jangan begitu. Sementara laporan Jokowi langsung ditindaklanjuti. Jangan begitu dong. Apakah ini dugaan aja? Apakah yang terlapor di masalah ini mantan Bupati Bintan juga salah satu geng Solo? Apakah itu? Apakah karena menjadi geng Solo lalu Prabowo takut? Ini tanda tanya besar. Sementara kalau laporan Jokowi sampai hari ini gimana? Jadi itu bang, pertanyaan itu untuk Gerindra. Ayolah, kali ini bela rakyat sekali-sekali. Ini jelas-jelas kok. Beliau bukan orang partai politik. Kita ini bukan orang partai politik. Kita cuma mau benar-benar ini mantan Bupati Bintan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kesalahannya. Bukan malah sekarang pencitraan sana-sini, bahkan jadi gubernur. Begitu. Terima kasih. Bang, boleh tahu awal pertama diterima, kan pertama udah pernah datang ya? Iya. Diterima oleh siapa? Adakah tindakan dari mereka untuk memberikan informasi bahwa ada kata-kata plus lah untuk penyidikan ini? Sudah ada belum dari partai ini? Itu kurang lebih 1 tahun yang lalu saya datang ke gedung ini, langsung menuju dengan T3, jumpa dengan Bapak Anwar. Dia salah satu petinggi di Gerindra. Dia menyampaikan kepada saya akan menindaklanjuti laporan ini karena datanya valid. Ternyata sekian tahun berjalan tidak tanggapan. Nah ini saya minta bantu kepada aktivis nasional. Akhirnya jatuh kepada sidik. Ya, yang ditekan oleh Bintang 2, Direktur Penyidikan. Artinya sudah ada pejabat penyidikan artinya kan? Betul. Tapi yang diinginkan lagi dari abang ini apa sih bang? Karena kan sudah penyidikan. Ya. Ini seperti apa? Penyidikan ini terindikasi jalan di tempat. Karena kuat dugaan saya, Kejati ciut, Kejati penakut. Maka saya meminta kepada Jakpilsus, Kejaksaan Agung, untuk mengambil alih kasus ini. Karena kita tahu semua bahwa Ansar Ahmad yang sekarang ini menjadi Gubernur Riau, tentu Kejati masih di bawahnya dia. Gitu. Tindakan lain selain Gerindra, kemana lagi abang upayakan untuk bisa menyampaikan undang-undang ini? Jadi begini, kami berharap tindakan hukum ini bisa dilaksanakan dengan prosedural. Ini Indonesia, jangan sampai setiap ada kasus yang menyangkut pejabat harus massa yang turun. Masa iya ini harus massa lagi? Kami udah mengambil langkah semuanya sampai ke Gerindra. Jangan sampai, karena kalau sudah massa yang turun, akhirnya nggak kondusif daerah. Yang mestinya ada masalah lain yang bisa diselesaikan, tapi nggak diselesaikan. Ya akhirnya massa. Kami ini masih bersabar. Jangan sampai massa yang turun. Batam yang lagi damai, Kepulauan Riau yang lagi damai, gara-gara kasus ini tidak ditindaklanjuti, akhirnya mau nggak mau rakyat bersatu, massa turun, masa harus begitu. Kami berharap Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sebelum massa turun lebih baik selesaikan kasus ini. Ini sesuai hukum kok. Kami bukan menuntut sesuatu yang di luar hukum. Sesuai hukum. Jangan cuma rakyat yang dihukum. Kalau ada pejabat salah kalian diem aja. Begitu bang. Kalau boleh tahu tuntutannya apa sih bang selain itu sendiri ditahan atau penjara atau ganti rugi atau seperti apa bang? Tuntutan kita sederhana bang. Kita cuma mau proses hukum. Kita mau hukum itu jangan tajamnya ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tajamnya ke rakyat kecil, tapi tumpul ke pejabat. Kita mau hukum ini berada pada koridornya, bukan menjadi alat bargaining position, bukan menjadi alat kepentingan politik untuk melakukan tekanan-tekanan terhadap individu tertentu. Yang kita mau kalau pejabat salah ya dihukum dong. Jadi kita mendesak Presiden Prabowo untuk segera menjunjung tinggi hukum dan mengadili dan menangkap serta mengadili orang-orang yang bersalah, termasuk nih kasus korupsi di Bintan.
Nah, kita ke Bintan itu melihat lapangan, tidak ada reboisasi di sana, Bang. Kita sudah sampai di sana. Kita sudah melakukan investigasi lapangan langsung. Dan realitanya itu tidak ada gitu loh. Nah, kita mau ini diusut. Bila perlu, Prabowo menggunakan haknya sebagai kepala negara, memerintahkan aparat terkait, baik penegak hukum, untuk segera bekerja dengan benar, menindaklanjuti kasus ini, serta memproses hukum yang ada. Itu yang kita mau, Bang. Masalah dia ditangkap atau tidak itu urusan nanti. Yang kita mau proses hukumnya dijalankan sesuai dengan koridornya dan dibawa ke pengadilan. Itu yang kita mau, bukan ada muncul SP3 dan lain-lainnya. Ini kita nggak mau karena memang kuat dugaan kita kasus ini mau di SP3 kan, Bang. Makanya kita melawan terus. Kita tidak mau ini SP3. Adili dulu. Kalau memang terbukti bersalah, hukum. Itu yang kita mau. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.